Oke, halo yang baru join. Mana nih yang lain nih? Wih, langsung rame ya yang join ya. Oke, jadi sebelum gue mulai nih, selamat sore buat kalian semua yang lagi join di Kapan Lagi On Air. Mungkin gue boleh minta ini kali ya feedback dari teman-teman. Suara gue jelas apa enggak? Kalau jelas ya bilang taruh di komen aja gitu kan. Bang lu ganteng banget, makasih. Gue nggak tahu itu lu tulus apa enggak, tapi thank you banget. Oke, jadi gini teman-teman, di Kapan Lagi On Air kali ini gitu kan, ini spesial banget gitu, karena kalau di tempat gue secara pribadi nih ya, ini tuh suasananya lagi mendung gitu, apalagi kebetulan gitu, gue juga habis vaksin gitu kan, dan efeknya tuh masih ada berasa dikit-dikit lah, efek-efek lemes, terus kayak yang pengen chill, nggak pengen ngapa-ngapain ya kan. Oh ada yang komen, jelas bang, oke mantap, kalian luar biasa. Nah, jadi balik lagi, karena suasananya tuh lagi kayak mendung-mendung sendu gitu. Terus gue juga kayak yang pengen slow-slow gitu kan, nge-chill gitu. Sore kali ini gitu kan, gue pengen ngobrol sama seseorang yang punya YouTube channel namanya Dikala Hujan. Dan gak sedikit yang menyebut dia sebagai Putri Hujan. Nah, kalau misalnya kalian udah ngikutin postingannya dari kapanlagi.com yang sebelum-sebelumnya, harusnya udah tahu kira-kira siapa sih sosok yang bakal kita ajak ngobrol di Kapan Lagi On Air kali ini. Yap, benar banget kita bakal ngobrol sama Satin Zaneta. Nah, tapi sebelum kita ngobrol bareng sama dia, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman kalian juga buat ambil dulu lah gitu cemilan gitu kan atau minuman-minuman lucu kalian kayak teh mungkin atau kopi atau susu anget gitu. Karena siapa tahu gitu kan di sini hujan gitu kan habis itu kita ngobrol sama Satin di tempat kalian juga jadi hujan. Jadi dapet gitu feel-nya, ya kan? Nah, oke, jadi biar gue juga nggak banyak kecot gitu kan. Gue bakal undang kali ya, Satin buat join di Kapan Lagi On Air kali ini. Di hujan. Serius? Itu ada loh yang nyebut dia. Putri Hujan. Dan channelnya juga namanya Di Kala Hujan. Nah, ini Halo dia. Kak. Halo Satin, apa Halo, kabar? halo Kak. Oke, ini nih. Jadi tadi kan gue sempat bilang ke teman-teman, kalau sore ini gitu, gue pengen ngobrol sama seseorang yang apa ya? Suaranya tuh nyendu-nyendu gimana gitu loh. Pokoknya nih orang kayak punya suara yang pas banget buat jadi soundtrack kita pas hujan gitu kan. Waduh, Asli, soalnya wah gila, gue ngedengerin sebelum single lo gitu kan, gue juga ngedengerin lagu-lagu lu yang cover tuh di YouTube. Suara lu tuh, ini gue bukan lip service ya, bukan gara-gara gue takut dikirimin petir sama Gundala nih, gue ngomong gini. Tapi emang suara lu itu benar-benar unik kalau gue bilang. Nggak yang tenor, mungkin lebih ke alto kali ya, gitu kan. Suara-suara cewek yang lebih rendah gitu. Tapi cara mendayu-mendayunya ini loh, wah, gila. Nah, cuman sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, gue pengen tahu nih, hmm, sebenarnya untuk mendeskripsikan Satin itu tuh kayak gimana sih? Lu tuh seorang penyanyi kah? Atau seorang aktris juga kah? Atau apa nih? Kayak banyak banget bisanya. untuk sekarang Mm-mm. aku menyadari kalau aku lagi senang belajar sih Kak. Aku lagi senang belajar tentang Oke. semua hal, sebanyak-banyak hal yang bisa aku Mm-mm. pelajari. Sama halnya kayak di film, aku pun masih lagi belajar di situ. Di musik pun juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sekarang, aku itu apa? Aduh, belum bisa jawab. Masih ini ya, explore lah ya, Oh, berbagai hal gitu. Oke, nah kita langsung coba ini ya, beranjak ke single terbarunya Satin nih, gitu kan. Bahkan bisa gue bilang, boleh gue bilang lah, ini tuh single debutnya Satin gitu kan di scene musik atau industri musik lah. Berjudul Utuh, bener ya? betul. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling basi dulu kali gitu. Utuh ini tuh sebenarnya berceritanya tentang apa sih? Utuh, sebenarnya inti dari lagunya adalah Mm-mm. tentang kasih. Jadi seseorang yang minta Oke. kepada untuk mengerti dia gitu loh. Karena dia merasa selama ini kok dia dong ya yang mengerti pasangannya, pasangannya nggak bisa. Karena Hmm. dalam suatu hubungan tuh harusnya kita saling mengerti kan kak, nggak bisa satu doang gitu loh. Kalau satu Oh doang iya, hubungan iya, utuh dong gitu. Jadi gitu sih benar. intinya, mengerti dan dimengerti. Oke, oke, oke. Nah, sempet gue cari tahu juga ini kan, kalau si single Utuh ini tuh ditulisnya sama papa kamu gitu kan, Abimana Arya Satya dan Aryo Bayu gitu. Dan itu lagunya udah cukup lama ya ditulisnya ya. 11 tahun lalu ya. Wow, 12 tahun lalu. Lu Ya, bayangin ya, ini buat temen-temen yang lagi join Kapan Lagi On Air,
12 tahun lalu Abimana udah menulis gitu kan bareng Mario Bayu, dan ternyata lagu ini tuh malah dijanjiin sama Satin gitu loh. Nah, itu tuh ada nggak sih dari bagian lagu itu gitu kan, si lagu utuh ini yang akhirnya Satin ubah gitu loh, entah mungkin sektor lirik gitu atau sektor musiknya biar lebih Uh, sesuai aja gitu sama karakter Satin. ya, jadi kebetulan emang kalau Hmm. dari nggak banyak sih, justru hampir karena waktu itu kayaknya sempet diganti kayaknya karena ayah lupa. Jadi lagu ini kan emang 12 tahun lalu kan. Terus Oke. nah iya, ayah tuh bikin lagu nggak cuma satu dua, ayah banyak banget bikin lagu termasuk sama Om Bayu tuh Oh. banyak. Terus pada akhir 2020 itu kita nyari Hmm. file dari Kortel lagi, terus ada satu line Oke. deh kalau nggak salah, diganti, tapi nggak digantinya kayaknya kayak seingat aku ya Kak, karena kita Hmm. lupa tempatnya apa gitu. Dan akhirnya diganti. Oke. Tapi kalau segi musik, karena kebetulan ayah itu dia lebih ke arah rock itunya, musiknya. Iya, Ah, ayah tuh rock banget. Jadi bukan rock banget ya, maksudnya kayak ayah lebih suka musik ke iya, arah iya. sana. Referensinya Jadi lebih ke sana lah ya. kalau aku waktu itu sempet kayak, kan ini lagunya akan aku bawain kan dengan cara aku sendiri. Jadi aku Hmm. menyesuaikan aku suka musik yang kayak gimana gitu. Jadi dibantu sama Kak Uga sama Kak Uma itu mencari ya musik saat itu seperti apa sih gitu. Jadilah utuh yang seperti ini. Wah, gila. Itu teman-teman ya yang lagi join itu sedikit fun fact. Ternyata Abimana itu justru lebih cenderung referensinya ke rock lah ya gitu kan. Betul. Kebanyakan lah yang didengarkan. Nah, tiba-tiba tercetuslah ide untuk menciptakan lagu utuh ini yang menurut gue tuh nuansanya jauh banget dari rock gitu kan. Kalau Ya. dinyanyi nama Satin sih ya pas-pas aja, tapi ketika kita tahu kan kayak, hah serius nih kayak gini gitu. Nah cuman ceritanya nih ya, sampai akhirnya tuh bisa dipercayakan lah lagu ini ke Satin. Itu tuh kenapa gitu? Apa emang nggak menemukan sosok yang lebih pas gitu untuk membawakan lagu ini secara Jadi emosional ya? sebenarnya tuh nggak pernah ada penawaran sih kayak mau nggak buat lagu ini Hmm, enggak. Aku benar-benar out of nowhere akhir tahun oke. 2020 itu aku Hmm, sama satu line dari lagu ini. Terus aku nanya, "Ayah, ini lagu Ayah kan ya? Lagu Ayah yang mana ya?" gitu. hmm. Terus saya, "Oh iya lagu Ayah ya." Terus saya kayak lupa-lupa ingat gitu. Akhirnya kita carilah filenya, ternyata bener. Ini tuh lagunya Ayah. Terus kita tanya juga ke Om Ariel, Oke. kebetulan beliau bikin lagunya. Hmm. Ini chordnya apa ya? Ini liriknya apa? Sampai akhirnya udah nemu semua. Aku bilang, saya boleh nggak kalau misalkan lagunya aku bawain gitu. Saya dengan senang hati dan Om Bayu pun juga begitu. Jadi kayak akhirnya ya udah, Oh, oke. gitu. Wow. Ya, enggak sih, gue yang kocaknya tuh cukup ya 12 tahun sih, wajar lah gitu. Misalnya mungkin Abimana dan Aryo ini agak lupa gitu ya pernah punya lagu ini gitu ya. Sampai akhirnya Kak, lagunya lumayan banyak gitu. Jadi kayak iya iya. campur pasti. Bener bener bener. Udah mah lama bikin lagunya juga banyak gitu ya. Jadinya agak-agak skip ternyata ya. Kalau ini ada hidden gem lah Iya. bisa dibilang gitu kan. Iya dong, karena walaupun liriknya oke, tar lah gue bahas masalah kayak sektor liriknya deh. Gue pengen tahu juga nih, ketika single utuh ini gitu kan masuk ke dapur rekamannya gitu, itu saat ini ikut juga nggak sih campur tangan dalam kayak ngaransemen musiknya kayak Oh iya. gue pengen musiknya kayak gini 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 gitu kan, instrumennya ini aja gitu. Coba Kebetulan nggak? kan aku pure tanpa label. Aku dari nol sama ayah dan ibu. Jadi kalau aku bilang tim aku, Oke. ayah, ibu, dan aku, kita nyari Oke. orang yang bisa bantu nge-arrange dan juga sama Kak Gala Bitahira sebagai vokal coach aku. Akhirnya bertemu Kak Uga dan Kak Uma ini yang ngebantu aku untuk nge-arrange lagunya. Nah, aku kebetulan turut serta karena at the end of the day lagu ini bakal aku yang bawain gitu kan. Jadi Oke. aku kayak, Kak, aku tuh suka musik yang kayak gini deh. Aku tuh suka penyanyi ini deh gitu. Hmm, Kalau misalkan ditanya, waktu itu sempet bingung karena namanya pertama ya Kak, aku belum tahu gimana iya. sih cara awalnya kayak gimana. Akhirnya mereka nanya kayak, oh kamu sukanya kayak gini, kamu mau ke arah sini atau kayak gimana gitu. Akhirnya ya itu, jadi aku campur tangannya paling kayak ide-ideku aja gitu. Aku maunya kayak gimana. Oh, oke, berarti bisa bilang lebih diarahkan aja lah ya sama tim yang notabene-nya adalah keluarga sendiri gitu. Itu cukup unik juga gitu kan, karena biasanya ketika siapapun ya gitu, misalnya mungkin teman-teman yang lagi join di Kapan Lagi On Air ini juga pengen bermusik gitu, biasanya gitu kan, dibantunya mungkin sama teman-teman gitu kan, atau enggak orang-orang yang udah dikenal di studio gitu. Cukup jarang lah gue ngedenger kayak langsung orang tua nih ikut membantu gitu kan, jadi tim inti malah gitu kan. Ya tim Wah itu. gokil.
Asli, asli, asli. Nah tadi juga kan bilang kalau misalnya Satin ini ada apa coach buat vokalnya lah gitu kan, vocal coach. Tapi kalau misalnya gitu ya, yang gue perhatiin dari kayak lagu-lagu covernya Satin sebelumnya gitu kan, sebenarnya tuh kayak nggak beda jauh tuh antara vokal lo yang kayak saya di cover gitu kan, terus di single ini gitu kan, cara nyanyinya ya, vokalnya gitu. Itu emang udah terbentuk dari lama kah cara menyanyi seperti itu? Jadi sebenarnya ya Kak, sebelum aku cover Hmm. pun aku sama Kak Galabi Tahira. Jadi dulu aku tuh sempet malu banget nyanyi sampai suara aku tuh suka nggak keluar. Jadi nggak keluar tuh dalam artian kayak ya udah kayak nggak ada rasa kayak nyanyi aja dan aku pun masih suka Ah, malu kayak high notes, low notes tuh aku masih takut salah gitu. Kak Galabi ini oke. membantu mengarahkan dia nggak pernah nyuruh yang kayak nyanyi tuh harus kayak gini, nyanyi tuh harus kayak gitu. Enggak. Dia Ah, kayak gimana Satin bakal menemukan karakter Satin sendirinya, Kak Galabi di sini ngarahin aja gitu seperti yang hmm. nemenin tuh. Jadi kalau dibilang yang cover sama sekarang emang gak beda jauh Kak, karena emang udah sering lumayan latihan sama Kak Galabi gitu. Oh, gitu. Karena jujur gue sempet kaget loh kalau misalnya ngeliat-liat apa, ngedengerin yang kayak cover-covernya yang Satin. Itu bisa dibilang ini lagu orang gitu ya. Itu kayak dirombak terus dibawa ke dunianya Satin gitu loh. Wah, Ngerti gak seneng. sih? Ini sekali lagi ya, gue bukan gara-gara takut dikirimin petir sama Gundala nih. Mohon maaf. Tapi emang kalau misalnya teman-teman ya yang lagi join di Kapan Lagi On Air nanti setelah live ini gitu, pengen nyoba silaturahmi gitu kan ke channelnya Satin, coba kalian dengerin deh. Itu kayak yang Hi-Fi, terus tuh apa namanya? Yang sama Lale Ilmanino. Yang Krisya yang gue inget tuh. Itu bener-bener beda banget gitu loh. Secara vokal, bahkan secara instrumen musik. Dan habis itu kalian dengerin ke utuh, itu kayak dibawa ke dunia apa ya? Ini masih satu universe tapi beda pulau, ngerti gak sih? Ini kayak dunianya Satin tapi kayak beda pulau aja gitu, beda wahana bermain lah istilahnya. Oke, okay. Setelah mendapatkan apa ya, izin untuk membawakan lagu utuh gitu kan, terus juga uh, melalui berbagai macam proses workshop lah gitu kan sampai akhirnya single ini rilis. Gue tuh juga sebenarnya penasaran gitu loh dengan referensi dari Satin sendiri. Referensi musiknya tuh kayak gimana sih? Aku tuh Kak suka banget sama musik-musiknya Hmm. Rex County. Aku Oke, ya, oke. jadi aku Tahu. nggak lyrics, I also really apa ya kayak into their music gitu loh. Karena Hmm, kan kalau ditanya genre itu nggak bisa cuma satu kan Kak, kayak lagu lo betul. apa sih. Bingung juga karena nggak bisa Iya. dikotakan aja gitu. Kadang ada pop apa atau folk apa gitu. Jadi kalau misalkan musik, aku benar-benar into Rex Orange County. Wow. Rex Orange tuh sebenarnya kan kalau sound gitar ini mungkin teman-teman juga ada yang sering dengerin gitu kan. Pasti juga apalah. Kan sound gitarnya kayak agak-agak lo-fi gitu lah ya gitu kan. Agak yang lo-fi gitu. Terus, nah cuma bedanya gini loh. Yang gue nggak paham adalah referensi Rex Orange County, ya itu nggak masalah gitu kan. Tapi kenapa ketika di single utuh ini gitu, vibes yang ditawarin tuh terkesan kayak musik di era-era 90-an akhir sampai 2000-an awal. Jujur ya, kalau gue kan sebagai orang lama nih, Mhm. apalagi di part yang maukah kau menjadi yang terakhir untukku tuh. Maukah kau menjadi. Itu kan tarikan ngedayanya kayak itu kayak gila ini lagu-lagu pop zaman dulu nih sebenarnya gitu. Iya apa ya Kak, aku juga sebenarnya ada beberapa sih yang bilang kayak ini tuh kayak 90-an. Aku Iya. sadar juga kayak, ah iya apa ya? Emang iya ya gitu. Ih, kalau Emang aku gue ya, kayak gitu. hmm, karena jujur gue juga cukup bingung gitu loh. Kalau misalnya emang makanya gue tanya kan referensi musik saat itu kira kurang lebih apa aja sih gitu kan. Kalau misalnya memang referensi musiknya dicekokin nih misalnya sama papa gitu kan, sama bokap tuh, nih musik-musik yang zaman dulu kayak gini ini, wajar dong single Hmm. utuh jadi terdengar seperti ini. Tapi itu kan wow kayak wah beda banget gitu loh. Rex Orange County terus si single utuh nih vibes-nya tuh kayak zaman dulu lah kalau menurut gue ya. Tarikannya itu loh, maksudnya itu kenapa yang bisa gue bilang tuh single utuh ini ketika dibawakan Satin itu kayak bring back the memories kalau buat gue gitu. Kayak Hmm. referensi musik gue yang di zaman-zaman terutama ya di 2000-an awal gitu. Apalagi zamannya dulu kan MTV tuh kan kayak ada NAF, pas segala macam gitu. Cukup apa ya? Wah, nostalgic nih gitu kan. Jadi Tapi kayak tetap iya, kayak mesin waktu tau nggak ngedengerin single utuh ini. Nah, cuman ya kalau misalnya nih
untuk Satin sendiri ketika harus eh, bukan ketika harus, ketika mau gitu kan cover lagu gitu, atau mungkin misalnya ngulik-ngulik lagu gitu kan, cari-cari ini gimana sih mainnya gitu, atau mungkin nulis lirik, biasanya Satin perlu trigger nggak sih? Kayak mungkin harus nonton film dulu, baca novel dulu mungkin, atau masak dulu gitu baru dapet, ini nih, this is the moment, gitu kan. Kalau misalkan inspirasi, aku sebenarnya emang suka banget nonton film dan eksplor lagu baru. Mm-mm. Cuman nggak apa, apakah ini bawaan nama aku pun kurang tahu. Cuman ketika hujan, aku ngerasa di situ aku tuh kayak nggak tahu ya, banyak banget inspirasi yang keluar waktu saat hujan. Aku suka banget, aku menikmati hujan banget karena Oke. I feel like when there's a rain, maksudnya kayak saat Mm-mm. hujan, suasana tuh seakan-akan bisa berubah aja gitu seketika. Yang tadinya lagi crowded semacam Jakarta atau manapun itu, ketika tiba-tiba hujan, rasanya tuh kayak lebih tenang aja gitu. Asli sih, iya iya iya, benar-benar asli. Mm-mm. Soalnya kayak apa ya, kalau misalnya gue bilang kayak tadi kan pas di awal gue juga sempat bilang ke teman-teman yang apa join kapan lagi tuh, eh gue aja bukan karena lagi pengen chill doang gitu loh. Ketika tadi siang kan sempat cerah banget, terus tiba-tiba Mhm. langsung surut gitu kan, kayak pengen mendung gitu, itu tuh mood aja kayak langsung tek berubah gitu loh, Ya, betul. sekejap, dan suasana di sekitar tuh kayak bener sih itu emang lebih kalem gitu, apalagi kalau hujannya udah turun gitu. Nah, iya betul. Nah, berarti berarti kita sebenarnya boleh dong, sasa aja dong kita bilang kalau Satin ini adalah soundtrack kita di kala hujan gitu kan. Boleh, boleh. Emang sebenarnya tujuan Mm, kala hujan itu selain menemani di setiap saat, terutama tuh di saat hujan, Kak. Karena aku anaknya mm, suka banget dengerin pokoknya aku tuh suka hujan, gak tau kenapa. Kayak oke, ya kayak ada yang tenang aja gitu loh kalau ngeliat hujan, kalau ngerasain apa kayak udaranya juga suka banget. benar. Apalagi kalau gue sih ini, hal yang paling gue senangi dari hujan adalah karena dia kayak mengibaratkan apa ya, kehidupan manusia aja gitu kan. Jadi kadang hujan ini tuh bisa jadi kayak masalah gitu loh. Pas kita lagi enak-enak jalan atau mau kemana, tiba-tiba hujan, kita ngomel gitu kan. Pasti banyak lah orang-orang kayak gitu kan. Tapi akan ada beberapa orang lain gitu, yang ketika hujan, mereka malah bersenang-senang gitu. Entah Iya. menari di bawah hujan, atau menikmati momen-momen itu gitu kan. Itu Tergantung kita mungkin, nggak sih Kak, hmm, kayak sama halnya sama apapun itu sih Kak sebenarnya. iya sih. Buruk-buruk hujan misalkan menurut beberapa orang kalau misalkan kita melihat sebagai rezeki atau sebagai anugerah, dan kita bakal melihat itu sebagai hal yang berbeda gitu, bisa jadi sebagai kebahagiaan. Nah itu berlaku juga nggak sama single utuh ini gitu. Kalau misalnya kita lagi kayak sendu gitu kan, ya kita nganggapnya ini lagu sendu. Tapi kalau kita nganggapnya lagu ini kayak harapan gitu kan, itu bisa jadi sebuah motivasi atau semangat gitu kan. Nah, bisa aja, justru yang menarik adalah Mm-mm. aku suka banget ketika orang-orang menginterpretasikan karyaku dengan cara mereka sendiri. Itu menarik aja, jadi ada Oke. perspektif lain. Gitu. Kemarin sempat ada beberapa yang curhat di DM. Sebelumnya aku mau sapa dulu, hai semuanya. Terima kasih Nah dan tuh teman-teman yang dari tadi pada nyapa-nyapa, nih udah disapa nih, ya kan. sempat ada yang cerita di DM kan, ada yang ceritanya Mm-mm. Kak, lagunya apa bikin aku kesukaan aku dan pacarku gitu. Ada juga yang kayak Kak, Oh. kemarin katanya abis diputusin ini gini. Nah di situ kan aku ngeliatnya kayak, wah berarti ada yang ngelihat lagu ini tuh sebagai apa ya, sumber kebahagiaan bagi sebuah pasangan gitu. Ada juga yang Oke. kayak gue denger lagu itu, and that's fine, itu interpretasi orang kan beda-beda, dan itu yang menarik bagi aku. Nah, semenjak single itu dikeluarin ya, single itu rilis, serame apa sih kolom DM-nya Satin? Alhamdulillah sangat bersyukur banget sama Mm-mm. supportnya, dan banyak yang dengerin, banyak yang suka, terima kasih banyak. Kalau dibilang rame, ada, kalau rame curhat ada beberapa sih Kak, tapi Oh iya, rame laporan ke aku, Kak aku udah dengerin dan aku senang banget, kayak oke. banyak. Wah, berarti salut buat teman-teman nih ya yang join di Kapan Lagi On Air, apalagi udah ngedengerin single utuh dari Satin ya. Terima Good job gitu kan. Nah, gue juga pengen tahu nih, ini kan single utuh itu bisa dibilang gaung awal dari kasih. EP-nya Satin gitu kan. Betul. Cuma yang gue penasaran, si single ini juga akan masuk di film Virgo and the Sparkling ya kan. Mhm, betul. Nah, kenapa gitu Satin memilih single utuh ini sebagai gaung awalnya EP? Kenapa nggak milih track lain dari dalam EP-nya tuh?
Mungkin pertama karena kebetulan Hmm, lagunya keluar duluan kan yang si utuh ini. Tapi kalau Mas, oke. ini kan bukan keputusan aku doang ya Kak, dari PH-nya Hmm. juga mereka rasa cocok sama filmnya dan ya udah gitu. Jadi bukan aku. Oh. Oh. Berarti awalnya emang ya sekedar pengen rilis musik untuk jadi apa? Intronya dari EP lah gitu. Cuman dari tim yang Virgo and the Sparkling ngerasa ini fit in nih gitu lagunya sama film kita gitu kan. Kira itu. Jadi teman-teman semakin penasaran sih gue. Jujur ya, kalau gue makin penasaran karena em, tidak banyak gitu loh penyanyi kalau boleh gue bilang gitu ya, yang suaranya cukup atau suara atau musiknya lah cukup bikin gue melek Wah, gitu. terima Soalnya kasih. gini sebelumnya gitu kan, mungkin teman-teman juga ada tahu, mungkin juga satu yang tahu kan ada Brigita tuh, itu Ya, kan suaranya juga, nah itu gue sempat wah gila nih orang suaranya asik banget gitu loh. Nah ketika gue dapat kesempatan itu kan, awalnya gue belum pernah ngedengerin loh single utuh. Ketika gue bilang Tan ntar yang ngobrol sama Satin itu, oke siap, gue dengerin lagunya terus gue cari tahu wah gila ini single utuh sih, tapi terutama itu bener-bener enak banget, apalagi part yang maukah kau menjadi yang terakhir untukku, wah itu diturunin itu wah the Tanya aku, best. terima kasih banyak. Kak. Oke, coba kita berlanjut lagi nih ya dari EP tadi kan. Dalam EP ini tuh boleh tahu nggak sih ada isinya berapa track nantinya? Insya Allah itu akan Mhm. ada 5. Aku lagi Lima. nulis, ya aku kan lagi belajar nulis kan Kak. Jadi Oke. insya Allah juga EP ini ada lagu yang pure buatan aku sendiri. Oh, itu dia. Nah, pas nulis lirik apa sendiri nih gitu kan? Atau enggak lagu-lagu yang lainnya gitu, lirik-lirik lagu yang lainnya. Kurang lebih kalau misalnya boleh dikasih sedikit apa ya, spoiler lah. EP ini tuh berceritanya bakal tentang apa sih gitu? Jadi karena ini EP pertamaku ya Kak. Jadi Hmm. sebenarnya emang agak campur ceritanya. Tapi it's mainly about adalah sedikit cerita aku gitu. Nggak pure curhat, nggak pure curhat. Cuman Nggak aku apa-apa. nggak, tapi kita dong kita cerita sama teman-teman kita merasakan hal yang Tuh. sama. Jadi dari situ aku kayak oh ya udah gue coba tulis gitu loh. Jadi cerita Ah, oke. ya lumayan kebanyakan orang lah ya yang bisa berapa orang gitu. Oke, oke. Dan judulnya juga tuh Rintik Hujan ya. Jadi kalau misalnya temen-temen nih, mungkin ya, kalau saya sotoy-sotoynya gue aja nih gitu. Ketika IP-nya rilis, kayaknya bakal lebih enak kalian ngedengerin IP-nya Satin yang Rintik Hujan itu tuh pada saat hujan. Sambil minum Kalau minuman bisa lucu gitu kan. ya tiap hari boleh juga kok kalau dengerin. Wah asli ya kan. Sampai bener-bener hafal nih ya kan. Iya Yang betul. penting dengerinnya jangan pas lagi naik motor pakai headset, bahaya gitu. Oh iya. Jangan ya gitu. Oke, gue juga cukup penasaran gitu. Dari kita ngobrol tadi kan, ya kita tahu lah single utuh diciptakan 10 tahun, satu dekade lalu lah, satu dekade lebih gitu kan. Sudah diciptakan satu dekade lebih, terus juga orang tua kan nge-support Satin, bahkan sampai jadi tim inti gitu kan dalam karir bermusiknya Satin gitu. Nah sebenarnya, papa mama itu tuh tipikal orang tua yang kayak gimana sih? Kalau Hmm. dalam hal karir bermusik ya, apakah mereka pas ngedengerin musiknya kamu tuh kayak oh ini gak enak gitu kan, bikin lagi yang lebih enak, pokoknya sampai dibilang enak gitu loh baru saya approve rilis gitu kan, atau gimana Mereka tuh? yang sebenarnya dalam segala hal mereka selalu support aku, as long as itu nggak merugikan siapapun dan aku Oke. harus fokus sama hal yang aku pilih. Mereka selalu kayak gitu. Hmm. Nggak pernah mereka juga kayak wah jelek nih, nggak. Mereka pasti selalu ngebantu aku dan pasti support 100%. Kalau itu mau kamu, ayo ayah ibu selalu ada di sini. Gitu sih. Jadi mereka Oh. justru pembuatan Utuh kemarin pas lagunya jadi nih, mereka tuh yang kayak berkaca-kaca gitu, kayak terharu gitu. Karena aku pun jujur kak, aku juga pas Hmm. benar-benar kok gue agak nangis gitu. Karena kayak Wuh, seneng kayak banget. gak percaya ya lagu sendiri bisa bikin apa Uh, impact kayak gitu loh. mm-mm. Tapi emang asli teman-teman, kalau saya setelah live kapan lagi on air ini yang belum dengerin single utuh, gue nggak peduli kalian mau denger nonton video liriknya di YouTube apa mau dengerin langsung di platform streaming musik, langsung aja dengerin. Mumpung lagi ini nih, mau mendung. Ini Itu mendung asli. guys, dengerin Utuh dulu. Iya, iya bener. Jakarta lagi mendung. Vibes-nya tuh lagi dapet banget gitu loh.
Apalagi suaranya Satin kayak yang tadi gue bilang, gue aja melek gitu loh ngedengerin, wah gila ini suaranya tuh the best. Gue paling suka verse kedua sih kalau dari single itu, to be honest aja ya gitu. Tapi ini kita juga kan kita juga nggak bisa istilahnya menutup mata lah gitu loh. Kalau misalnya memang sosoknya apa papa gitu kan, papanya Satin itu punya nama yang besar gitu di industri film. Nah sebenarnya kalau Satin sendiri gitu kan, ada nggak sih kayak kekhawatiran kalau misalnya tuh ntar lama-lama orang-orang justru lebih mengenal Satin karena sosok papa, bukan karena karyanya. Ada nggak sih kekhawatiran kayak gitu? Gak pernah khawatir tentang itu sih Kak, karena emang nggak bisa dipungkiri dan alhamdulillah banget buat Nah, aku, ayah selalu ada buat aku, ayah pun membantu aku dalam banyak hal, selalu ngasih aku saran tentang apapun itu, dia selalu usahakan ada saran, and I oke. that kita bakal grow in our path aja, kayak masing-masing pasti ada jalannya masing-masing gitu loh, dan gak ada, aku juga nggak apa-apa kok disebut anaknya Bimana, it's fine karena emang anaknya Bimana gitu. Iya, fakta soalnya kan. Mau gimana lagi? Aku bangga jadi anak dia, jadi kayak there's nothing wrong. Oke. Tapi gue percaya sih, maksudnya ketika nanti EP rilis, terus setelah itu langsung album, gue yakin orang-orang akan lebih mengenal Satin lewat suaranya sih. Menurut gue. Itu kan Kak, Karena kita dengan jalannya masing-masing pastinya suatu saat nanti gitu sih. asli ya kan. Tapi ya itulah, gue sih yakin banget karena ya pokoknya dengerin aja nih teman-teman ya yang kapan lagi on air, gue juga bingung. Enak, enak banget. Karena gue sampai melek kayak, wah gila. Jarang, apalagi tuh vibes secara keseluruhan dari single utuh tuh kayak ngebawa gue balik ke tahun-tahun 2000 lah. Zaman masih bocah MTV ibarat. Aku lahir 2002 loh Kak. Nah, kalau gue tuh 2002 udah mau masuk SD, udah SD. Iya, udah tua saya ya, aduh. Tapi kalau misalnya EP, itu kan biasanya identik dengan perkenalan gitu. Perkenalan seorang band, penyanyi, atau musisi. Nah, di EP nanti itu, sebenarnya Satin pengen lebih memperkenalkan apa sih gitu? Apakah dunia lain Satin yang nggak pernah kelihatan gitu di sosmed atau di real life? Atau apa nih yang pengen dikenalin di EP nanti? Aku selalu anggap karya aku tuh sebagai bagian dari aku, cerita dari Satin Zarneta gitu. Apa sih yang mau aku ceritain? Jadi laguku pun aku anggap sebagai cerita aku lagi bercerita sama orang-orang gitu sih. Oke. Jadi lain nggak ada sisi, maksudnya kayak aku ya gini aja gitu loh. Jadi yang aku pengen sampein ya paling cerita-ceritaku gitu. Oke. Gue kelupaan. Gue pengen tanya soal video klip. Ini juga menarik loh. Video klipnya si single utuh. Ya, Video sebenarnya itu video lirik sih, gitu kan. Tapi kan ada tetap visualnya gitu, walaupun simple gitu. Nah, itu kalau gue nggak salah lihat, di keterangan yang bagian bawah itu, kolom description-nya, itu yang jadi director untuk video lirik itu Satin juga ya? iya. Kenapa gitu? Semua kok diurusin sama Satin? Kenapa sih? bukan berarti aku pengen semuanya aku yang ngurusin ya Kak, enggak. Cuma Ah. dirasa video liriknya itu emang sesimpel itu sih Kak. Aku bukan berarti aku direkturnya berarti kayak gue mau gini enggak. Aku cuma Oke. dari itu pun kita nggak banyak shot, bener-bener cuma satu. Aku cuma Iya bilang sih. ya aku mau kelihatan aku dan kota Jakarta. Udah kayak gitu aja. Wow. Jadi Kak, enggak, aku pun juga pasti belum bisa gitu loh kalau ngedirect sesuatu kan. Jadi gitu aja sih Kak, sebenarnya itu request gitu loh, kayak ke request aku mau kelihatan ini kota Jakarta lu dan aku gitu doang. Oke, berarti sesimpel itu lah ya. Cuma itu emang disengaja nggak sih modelnya filter yang kayak gue nggak tahu filter atau gradingnya gitu ya? Itu kesannya kayak yang old school banget itu loh. Tonton warna di video liriknya. Aku tuh emang suka kayak gitu sih Kak, maksudnya di Pinterest aku juga kayak kalau misalnya pemandangan aku tuh emang sukanya yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang sengaja mungkin emang aku request sih, tapi nggak harus kayak gitu, nggak. Cuman kayak gitu. Jadi mungkin kalau bisa boleh kali ya gitu. Oh iya. Lebih halus ya. Kalau nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa ya udah gitu kan. Iya gitu. Soalnya itu apa? Kalau misalnya ngeliat di video-video liriknya Satin yang sebelum video liriknya lagi, video-video covernya yang sebelum-sebelumnya kan modelnya kayak gitu juga gitu. Ada yang kayak kamera Super 8 gitu kan kalau ngeliatnya. Terus ada yang
kayak grainy banget gitu loh secara visual gitu. Dan di single utuh ini ternyata kayak apa ya, pengen disodorin sesimpel itu aja lah ya gitu kan, Iya, tentang Satin dengan keadaan di Jakarta dan lain-lainnya gitu. Wow, wow, menarik. Kalau misalnya EP itu bakal ada fisik nggak? lagi di dalam pembicaraan sih Kak kalau itu. Tapi kalau aku jujur banget, Oke, aku pengen sih, pengen. pengen Apalagi ya. aku vinil kan, aku suka beli vinil. Oke, Mungkin akan menarik kali ya kalau ada vinilnya. tidak masalah gitu kan, kenapa enggak gitu kan, bebas-bebas aja gitu. Pengen, Cuma pengen banget. mungkin kalau gue sih ngeliatnya kayak lebih, kalau dibandingin vinyl ya, kalau gue kayak lebih tertarik ke kaset, karena Hmm, itu collectible banget sih. iya Apalagi sih, suaranya kayak tadi kan yang gue bilang kayak 90s banget gitu lagunya yang single utuh ini. bisa Kayaknya disimpan lebih, tuh, kayak ada mm, kesenangan tersendiri. asli, asli, bisa diliatin tuh. Gak tau kenapa, emang apa ya, gue punya fetish melihat rilisan musik tuh lebih yang ke fisik gitu kan. Hmm. Jadi kayak nggak tenang aja kalau nggak ngelihat musikin, tapi nggak ada rilisan fisiknya gitu. Nyampe pada berjamur tuh nggak gue urusin saking banyaknya. Aduh. Oke deh, Satin. Em, Kira-kira EP-nya tuh bakal rilis kapan? Tahun ini kah? Atau tahun depan? Insya Allah akan diusahakan awal tahun depan udah ada EP. Oke, berarti untuk teman-teman nih yang menunggu gitu kan rilisan berikutnya Satin, mungkin bersabar dulu, puas-puasin dulu aja di single utuh. Hmm? Terus Hmm? kalau misalnya mau apa ya, pengen cari sesuatu yang beda, main-main aja di channelnya Satin. Karena gue yakin kalian juga pasti bakal suka model-model coverannya dari Satin. Itu bakal ngebawa yang kayak tadi gue bilang, ini masih satu universe tapi wahananya beda gitu loh, ibaratnya. Oke, jadi thank you banget Satin, atas Ah, waktunya di sore hari ini gitu. Gue terima abis kasih. ini juga pengen langsung dengerin utuh lagi karena udah mau hujan. Terima kasih Tapi banyak ya. bener, hmm, tapi bener, gue bener nungguin lagi loh momen mungkin rilisan single berikutnya kali gitu biar kita bisa ngobrol lagi. Karena gue sangat penasaran dan antusias dengan single kedua. Apakah jauh lebih enak lagi gitu dari single utuh gitu. Semoga, semoga, semoga. Amin ya, gitu kan. Karena banyak elemen of surprise lah kalau menurut gue di lagu-lagunya Satin, di suaranya Satin gitu kan. Jadi sekali lagi thank you banget untuk Satin yang udah mampir-mampir ke Kapan Lagi On Air sore ini. Terima kasih Sukses banyak terus. nih. Ditunggu ya rilisan berikutnya apapun itu. Sip. Oke? Okay? Kak, sehat-sehat ya Kak. Aku juga mau Sama. sama teman-teman Hmm. semua. Terima kasih udah nonton. Oke, sehat-sehat juga Satin ya. Salam untuk keluarga. Sukses terus. Amin. Sampai ketemu lagi Kak. Sampai ketemu Yo. semuanya. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan kita bareng sama Satin di Kapan Lagi On Air sore ini. Gimana? Maksudnya kalau teman-teman yang udah sempat dengerin singlenya gitu kan, gue yakin kalian cukup banyak sepakat lah ya sama omongan gue gitu kan. Kalau memang karakter vokalnya Satin itu tuh, wah, bener-bener amazing kalau menurut gue. Unik dan bikin melek sih kalau menurut gue. Apalagi kalau gue secara pribadi kan cukup lama lah tidak mendengarkan apa ya, atau tidak melihat gitu ada sosok penyanyi atau musisi yang bisa bikin gue melek ibaratnya gitu, telinga gue jadi melek gitu. Nah kalau buat temen-temen nih yang belum sempat ngedengerin single utuh, jadi abis ini kalian langsung aja pergi ke YouTube gitu kan, cek aja Satin utuh gitu, itu langsung aja kalian dengerin sana, atau streaming aja di platform musik kesukaan kalian gitu, entah itu Spotify, Apple Music, Deezer dan lain-lainnya. Harusnya itu semuanya udah ada, dan langsung kalian kasih komen ke Satin tuh, gimana lagunya, seenak apa lagunya, atau misalnya kalian setelah mendengar lagunya jadi punya cerita yang pengen dicurhatin ke Satin, boleh banget, bakal ditanggepin tuh sama Satin. Oke, jadi thank you banget untuk kalian yang udah join Kapan Lagi On Air kali ini. Please jangan lupa juga turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan sama setiap update dari kapanlagi.com, terutama untuk Kapan Lagi On Air. Jadi kayak kalian tuh tahu gitu kapan lagi on air nih bakal live gitu kan, terus sama siapa gitu ya kan. Jadi sekali lagi gue bilang thank you banget untuk kalian udah join, kalian super. Jangan lupa langsung mampir ke YouTube-nya Satin atau platform musik kesukaan kalian untuk dengerin single utuh. Jadi gue Nathan pamit, thank you yang udah pada join, see you.